Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bersama saya, Meirina Artika. Pada video pembelajaran saya kali ini, saya akan menerangkan tentang video pembelajaran games mengurutkan gambar dengan materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pasca meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Terkhususnya, kita sebagai seorang guru sejarah harus bisa kreatif, inovatif, dan berprestasi dalam mengajar. Nah, games ini bisa kita aplikasikan ketika mengajar ya, terkhususnya bagi guru pendidikan sejarah, yang mana dari games ini bisa melatih kekreatifan siswa dan daya minat dan motivasi siswa dalam materi pendidikan sejarah. Yang pertama, dari games ini, guru membentuk 2 atau 3 kelompok di dalam kelas. Masing-masing kelompok mengurutkan gambar materi tentang kebudayaan Islam pasca meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Diberikan waktu sekitar 5-10 menit ya. Nah, contohnya seperti ini. Setelah pasca meninggalnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh, ada yang tahu? Abu Bakar Asy-Siddiq. Beliau dibaiat langsung oleh mayoritas umat Islam. Beliau memimpin kurang lebih sekitar 2 tahun 2 bulan ya. Selanjutnya, setelah Abu Bakar Asy-Siddiq meninggal, kepemimpinan dilanjutkan lagi oleh Umar bin Khattab. Nih, dipilih dengan cara diwasiatkan oleh Abu Bakar Asy-Siddiq untuk diangkat dan dibaiat oleh umat Islam memimpin kurang lebih sekitar 10 tahun. Selanjutnya, setelah Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Luwah ketika sholat, kepemimpinan diteruskan lagi oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dipilih dengan cara dipoting oleh Dewan 6 yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Toha, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Selanjutnya, setelah Utsman bin Affan dibunuh dan dibantai langsung di rumahnya oleh para pemberontak, kepemimpinan Islam dilanjutkan lagi oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman memimpin kurang lebih selama 12 tahun, kepemimpinan dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib dengan cara diangkatnya dan dibaiat oleh mayoritas umat Islam. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib memimpin kurang lebih sekitar 6 tahun lebih ya. Setelah itu berakhirnya lah masa kepemimpinan Ali ketika Ali dibunuh ketika memimpin sholat subuh, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muzam. Selanjutnya, sepeninggalan Ali terbentuknya lah dinasti-dinasti yang pertama. Ada yang tahu dinasti pertama? Dinasti Umayyah. Dinasti ini sistemnya berubah menjadi sistem kerajaan turun-temurun yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sofyan ya, dinasti ini. Kemudian ia berkuasa selama 90 tahun setelah runtuhnya dinasti Umayyah. Kemudian muncul lagi dinasti-dinasti lainnya. Tapi kita akan bahas singkat saja, yakni ada dinasti Abbasiyah. Setelah dinasti Umayyah, ada yang namanya dinasti Abbasiyah. Diambil dari nama paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi keturunannya Abbas. Nah, dinasti Abbasiyah ini berdiri dan berkuasa selama 508 tahun ya. Selanjutnya itu masih banyak lagi ya dinasti-dinasti lainnya, tetapi di sini ada yang namanya dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah ini didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang berkuasa kurang lebih 75 tahun ya, 75 tahun. Nah, setelah masing-masing
Setelah masing-masing kelompok menyampaikan hasil kelompoknya di depan kelas dan menjelaskan masa pemerintahan dari yang pertama hingga ketujuh. Nah, kelompok yang benar dalam mengurutkan dan menyampaikan materi dengan benar, maka kelompok itulah pemenangnya. Sebaliknya, jika kelompok itu tidak benar dalam menyampaikan dan mengurutkan gambar, berarti kelompok itu kurang beruntung atau kalah dalam permainan games ini. Untuk yang pemenangnya bisa kita sebagai guru memberikan reward dan apresiasi kepada kelompok yang menang. Dan memberikan hukuman ke kelompok yang kurang berkesempatan untuk memenangkan games ini dengan cara menyanyikan lagu nasional di depan kelas atau dengan hukuman-hukuman lainnya. Jadi bisa kalian coba ya, tidak hanya materi edisi sejarah kebudayaan Islam saja, tetapi bisa materi tentang kebudayaan-kebudayaan lainnya dan materi-materi yang lainnya. Sejarah itu seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.